Terima kasih ya. Hah? Apa nih? Siapa saja yang dapat memiliki akun pembelajaran? Kira-kira siapa saja yang bisa memiliki akun pembelajaran? Kita tanya Kak Meli yuk. Kak Meli, ada pertanyaan nih. Kira-kira siapa aja sih yang bisa dapetin akun pembelajaran? Jadi, yang bisa mendapatkan akun pembelajaran adalah yang pertama di lingkup satuan pendidikan, yaitu peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7 sampai kelas 9, lalu sekolah menengah atas kelas 10 sampai kelas 12, dan sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai kelas 13. Selain itu, juga ada untuk jenjang pendidikan kesetaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Akun pembelajaran ini juga disediakan juga loh untuk jenjang pendidikan sekolah luar biasa kelas 5 sampai kelas 12. Selain peserta didik, akun pembelajaran juga disediakan bagi pendidik di satuan pendidikan, meliputi pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pada jenjang pendidikan dasar, dan pada jenjang pendidikan menengah. Kemudian, tenaga kependidikan pada satuan pendidikan juga mendapatkan akun pembelajaran loh, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan juga operator satuan pendidikan atau operator sekolah yang tentunya harus sudah terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodi. Kemudian, selain di lingkup satuan pendidikan, akun pembelajaran juga disediakan loh untuk dinas pendidikan di daerah. Siapa saja di dinas pendidikan daerah yang bisa mendapatkan akun pembelajaran ini? Yang pertama adalah kepala dinas pendidikan, kemudian kepala bidang di dinas pendidikan, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar.